Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Mutiara Al-Falah dengan NIM A1C1-19027, yaitu saya sendiri, dan partner saya, Miken Pestia, dengan NIM A1C1-19069. Say hello, Miken. Mungkin terkendala jaringan. Selanjutnya yaitu ada Rija Hanisa dengan NIM A1C1-19094. Say hello, Rija. Baiklah. Nah, pada presentasi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai model pembelajaran. Sebelumnya, pada materi-materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai pendekatan, strategi, metode, taktik, bahkan teknik dalam pembelajaran. Nah, dari cakupan yang saya bilang tadi, dalam satu kesatuan, maka disebutlah dengan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan ini untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajarannya. Selanjutnya, menurut Joins, menyatakan bahwa setiap model pembelajaran ini mengarahkan kita ke dalam mendesain pembelajaran untuk membantu peserta didik sedemikian rupa sehingga tujuan pembelajaran ini tercapai. Selanjutnya ada mengenai ciri-ciri model pembelajaran. Nah, ciri-ciri model pembelajaran ini ada beberapa. Yang pertama mengenai rasional, teoritis, logis, yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Yang kedua yaitu landasan pemikiran ini tentang apa dan bagaimana siswa itu belajar. Nah, yang ketiga, tingkah laku pengajar yang mengajarkan perlu agar model tersebut dapat terlaksana dengan baik atau terlaksana atau yang bisa disebut berhasil. Ciri yang keempat ada lingkungan belajar ini, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, implikasi teori belajar ini ada implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Contohnya, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa tentunya. Oleh karena itu, guru hendaknya menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak akan dapat belajar dengan baik apabila ia mampu menghadapi lingkungannya dengan baik. Nah, di sini juga, guru harus dapat membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan belajar sebaik mungkin atau fasilitator. Nah, selanjutnya yaitu mengenai bahan yang harus dipelajari. Hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing dan tidak asing, dan berilah peluang kepada anak untuk belajar sesuai dengan tingkat pengembangannya. Yang terakhir ada misalnya di kelas, berikan kesempatan pada anak untuk dapat bersosialisasi dan berdiskusi sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Selanjutnya mengenai fase-fase dalam pembelajaran. Nah, fase-fase dalam pembelajaran ini ada 8. Yang pertama, yaitu pada motivasi. Fase awal ini memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, motivasi ini terbagi menjadi 2. Yang pertama motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, dan motivasi ekstrinsik atau dari luar, bisa jadi itu dari lingkungan. Selanjutnya yaitu pemerolehan, yaitu individu ini memberikan makna atau mempersepsi segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpangan dalam memori peserta didik. Kemudian diingatkan kembali, yaitu dengan mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan bila ada rangsangan. Selanjutnya yaitu perlakuan. Perlakuan ini di sini yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran.
Nah, fase selanjutnya yaitu pemahaman. Di sini individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Pemahaman ini didapatkan melalui perhatian. Selanjutnya, penahanan yaitu penahanan informasi atau hasil belajar agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini merupakan proses untuk mengingat jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada generalisasi. Nah, generalisasi ini merupakan yang menggunakan hasil pembelajaran untuk keperluan tertentu. Nah, yang terakhir ada fase umpan balik. Di sini individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukannya. Baiklah, pemateri kedua yaitu akan disampaikan oleh Saudari Riza Hanisa. Kepada Saudari Riza Hanisa dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model personal. Model personal ini menekankan pada pengembangan konsep diri setiap individu. Hal ini meliputi pengembangan proses individu dan membangun serta mengorganisasikan dirinya sendiri. Model memfokuskan pada konsep diri yang kuat dan realistis untuk membantu membangun hubungan yang produktif dengan orang lain dan lingkungannya. Model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi pada pengembangan individu, perhatian, utamanya pada emosional peserta didik, dalam mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi peserta didik mampu membentuk hubungan harmonis, serta mampu memproses informasi secara detektif. Adapun tujuan model pembelajaran personal ini adalah untuk meningkatkan kesehatan mental emosional anak-anak dan keterlibatan anak-anak dalam menentukan atau memilih apa yang ingin dipelajari dan bagaimana mempelajarinya. Sehingga ada kesesuaian yang tinggi antara bahan pelajar dengan kebutuhan anak, mengembangkan pemahaman diri atau self-concept, kreativitas, dan kemampuan anak dalam mengekspresikan diri dengan lebih baik. Model personal dan sosial dapat diterapkan untuk mencapai tujuan sosial dan akademis. Tetapi masing-masing model memiliki kekuatan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, yaitu model pembelajaran sosial. Mengapa dikatakan model pembelajaran sosial? Karena pendekatan pembelajaran yang termasuk dalam kategori model ini menekankan hubungan individu dengan masyarakat atau orang lain. Model-model dalam kategori ini difokuskan pada peningkatan kemampuan individu dalam berhubungan dengan orang lain, terlibat dalam proses demokratis, dan bekerja secara produktif dalam masyarakat. Ada 3 model pembelajaran yang termasuk ke dalam pendekatan pembelajaran sosial, yaitu yang pertama, model pembelajaran bermain peran atau role playing. Model role playing atau bermain peran adalah model pembelajaran dengan cara memberikan peran-peran tertentu kepada peserta didik dan mendramatisasikan peran tersebut ke dalam sebuah pentas. Bermain peran atau role playing ini adalah salah satu model pembelajaran interaksi sosial yang menyediakan kesempatan kepada murid untuk melakukan kegiatan-kegiatan belajar secara aktif dengan personalisasi. Oleh karena itu, bentuk pembelajaran role playing memberikan pada murid seperangkat atau serangkaian situasi-situasi belajar dalam bentuk keterlibatan pengalaman sesungguhnya yang dirancang oleh guru. Selain itu, role playing ini seringkali dimaksudkan sebagai suatu bentuk aktivitas di mana pembelajaran membayangkan dirinya seolah-olah berada di luar kertas dan memainkan peran yang lain saat menggunakan bahasa tutur. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam model pembelajaran bermain peran, menurut Suherman, yang pertama adalah menyiapkan skenario pembelajaran, menunjuk beberapa murid
murid untuk mempelajari skenario tersebut. Yang kedua itu membentuk kelompok murid, menyampaikan kompetensi, menunjuk murid untuk melakukan skenario yang telah dipelajari. Lalu, kelompok murid membahas peran yang dilakukan oleh pelaku. Setelah itu, presentasikan hasil kelompok. Dan yang terakhir, itu melakukan bimbingan penyimpulan. Selanjutnya, model pembelajaran simulasi sosial. Simulasi diarahkan pada mode pembelajaran sosial. Simulasi sosial ini adalah simulasi yang dimaksudkan mengajak peserta melalui suatu pengalaman berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial. Menurut pengalaman sejumlah guru, metode simulasi dalam konteks model pembelajaran sosial sangat efektif digunakan jika guru menghendaki agar siswa menemukan makna diri atau jati diri di dalam dunia sosial dan memecahkan dilema dengan bantuan kelompok. Jenis model pembelajaran sosial misalnya melalui bermain dan atau simulasi. Dalam bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan perilaku orang lain. Fungsi model pembelajaran sosial ini adalah untuk menggali perasaan siswa, memperoleh inspirasi, dan pemahaman yang berpengaruh terhadap sikap, nilai, dan persepsi. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah, dan yang terakhir untuk mendalami mata pelajaran dengan berbagai cara. Selanjutnya, mode pembelajaran telaah jurisprudensi. Model ini dirancang untuk siswa dalam studi sosial dan menyiratkan materi khusus untuk studi mengingatkan pendidikan hukum. Studi khusus yang melibatkan masalah sosial di daerah-daerah di mana kebijakan publik harus dilakukan atau keadilan dan kesetaraan, kemiskinan dan kekuasaan, dan lain sebagainya. Mereka dituntut untuk mengidentifikasi kebijakan publik, isu-isu, serta pilihan yang tersedia untuk berhubungan dengan mereka, dan nilai-nilai yang mendasari orang-orang pilihan. Pengajaran model jurisprudensi menjaga gaya dialektis, menggunakan dialog konfrontatif, atau mempertanyakan asumsi siswa, dan menggunakan contoh yang spesifik atau analogi untuk lebih berfungsi dengan laporan yang umum. Peran guru selama latihan ini sangatlah penting. Siswa sebagai peneliti juga mendiskusikan dan berdebat. Guru harus mendorong siswa untuk melibatkan diri ke satu sisi masalah ini, tapi akan mendukung jika mereka berubah pikiran ketika dihadapkan dengan bukti baru, dan mendorong mereka untuk mempertimbangkan sudut pandang lain. Pada tiap saat, guru harus tetap netral terhadap masalah ini, mendorong diferensi posisi, dan mempromosikan sintesis dari posisi yang berbeda yang disajikan di depan kelas. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Rija yang telah mempresentasikannya. Selanjutnya yaitu pemateri yang ketiga, ada Miken Pestia. Kepada Miken dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, model pembelajaran perilaku. Salah satu dari karakteristik umum pada model pembelajaran perilaku adalah dalam perihal penjabaran yang harus dipelajari peserta didik, yaitu penjabaran tugas-tugas yang harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan. Pada umumnya, pengendalian perilaku terletak pada pihak guru atau pendidik, meskipun peserta didik mempunyai kesempatan untuk mengendalikan perilakunya. Model ini dikenal juga sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modification. Semua model pembelajaran ini bersumber dari kerangka teori behavioral. Istilah-istilah dan yang sejenisnya dan dipergunakan adalah teori belajar sosial, modifikasi perilaku, dan terapi perilaku.
Kelompok model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Model-model perilaku mempunyai penerapan yang cukup luas dan diarahkan kepada bermacam-macam tujuan pendidikan, latihan perilaku antar pribadi, dan terapi. Selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran perilaku. Yang pertama yaitu mementingkan faktor lingkungan, lalu menekankan pada tingkah laku yang nampak dengan mempergunakan metode objektif, dan sifat yang mekanistik serta mementingkan masa lalu. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini adalah salah satu model pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran atau student oriented dengan suasana kelas yang demokratis yang saling membelajarkan, memberi kesempatan peluang lebih besar dalam memberdayakan potensi siswa secara maksimal. Tujuan model pembelajaran kooperatif ini yaitu untuk meningkatkan hasil belajar akademik. Dengan metode ini membuat proses pembelajaran efektif dan efisien, sehingga meningkatkan hasil akademik siswa. Mengajar siswa untuk menerima perbedaan dan keberagaman. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk memberikan pendapat dan berpikir bersama, sehingga memunculkan keragaman pendapat yang kemudian harus disimpulkan untuk satu tujuan bersama. Dengan demikian, ada ketergantungan antar siswa satu dengan yang lain, dan juga dapat mengembangkan keterampilan sosial. Pembelajaran kooperatif melibatkan interaksi antar siswa, sehingga meningkatkan kemampuan bersosial. Dan selanjutnya yaitu ciri-ciri model pembelajaran kooperatif, yaitu yang pertama, siswa dalam kelompok secara kooperatif melengkapi materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang kedua, kelompok dibentuk dari siswa yang mempunyai kemampuan berbeda, baik tingkat kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika memungkinkan, anggota kelompok berasal dari berbagai ras, budaya, suku, dan memperhatikan kesetaraan gender. Dan yang ketiga, penghargaan lebih ditekankan dalam kelompok daripada masing-masing individu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 9 mengenai model-model pembelajaran. Nah, sekian dari presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.